Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Hirawinda Sabaha, NPM 10060321168, Farmasi Angkatan 2021. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai apa itu surfaktan dan berbagai hal yang bersangkutan dengan surfaktan. Pertama, kita masuk dulu tentang definisi surfaktan sendiri. Surfaktan atau surface active agent adalah molekul-molekul yang mengandung gugus hidrofilik atau suka air dan gugus lipofilik atau suka terhadap minyak atau lemak pada molekul yang sama. Kemudian, surfaktan terbagi menjadi dua bagian, yaitu dan ekor, di mana gugus hidrofilik berada di bagian kepala dan gugus lipofilik berada di bagian ekor. Sifat-sifat dari surfaktan adalah dapat menurunkan tegangan permukaan, tegangan antarmuka, meningkatkan kestabilitas partikel yang terdispersi dan mengontrol jenis formulasinya, baik itu oil in water atau water in oil. Kemudian bagian polar dari molekul surfaktan dapat berupa muatan positif, negatif, atau netral. Nah, umumnya bagian nonpolar atau lipofilik adalah merupakan mata rantai alkil yang panjang, sementara bagian yang polar atau hidrofilik mengandung gugus hidroksil. Penambahan surfaktan dalam larutan akan menyebabkan turunnya tegangan permukaan larutan, di mana setelah mencapai konsentrasi tertentu, tegangan permukaan akan konstan walaupun konsentrasi surfaktan ditingkatkan. Kemudian apabila surfaktan ditambahkan melebihi dari konsentrasi ini, maka surfaktan mengagregasi membentuk misel. Konsentrasi terbentuknya misel ini disebut critical micelle concentration atau CMC, di mana tegangan permukaan akan menurun hingga CMC tercapai. Kemudian setelah CMC tercapai, tegangan permukaan akan konstan yang menunjukkan bahwa antarmuka menjadi jenuh dan terbentuk misel yang berada dalam keseimbangan dinamis dengan monomernya. Kemudian, golongan muatan surfaktan ada 4. Yang pertama yaitu ada surfaktan anionik, di mana surfaktan anionik ini bagian alkilnya terikat pada suatu anion. Karakteristik yang hidrofolik ini disebabkan karena adanya gugus ionik yang cukup besar yang biasanya berupa gugus sulfat atau sulfonat. Contohnya surfaktan anionik di antara linier alkyl benzen sulfonat, kemudian ada alkohol sulfat, ada alkohol ester sulfat, dan metil ether sulfonat. Yang kedua ada surfaktan kationik, di mana alkilnya ini terikat pada satu kation. Pada surfaktan jenis ini, dia memecah dalam beberapa media cair, dengan bagian kepala surfaktan kationik ini bertindak sebagai pembawa sifat aktif pada permukaan. Kemudian yang ketiga itu ada surfaktan non-ionik. Nah, surfaktan non-ionik ini bagian alkilnya tidak bermuatan. Contohnya, kemudian ada ester sorbitan asam lemak, dan alkil amina oksida. Yang terakhir, dari golongan muatan surfaktan ini ada surfaktan amfoter, di mana surfaktan amfoter ini mempunyai muatan positif dan negatif. Contohnya surfaktan yang mengandung asam amino, betain, dan fosfobetain. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas tentang HBl dan konsepnya. HBl ini adalah singkatan dari hydrophilic lipophilic balance atau nilai yang digunakan untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan, di mana metode HLB ini digunakan apabila suspensi yang dibuat menggunakan suatu surfaktan yang memiliki nilai HLB. Sebelum dilakukan pencampuran terlebih dahulu, dilakukan perhitungan harga HLB dari fase internal, kemudian dilakukan pemilihan emulgator yang memiliki nilai HLB yang sesuai dengan HLB fase internal. Kemudian setelah diperoleh suatu emulgator yang cocok, maka dilakukan pencampuran untuk memperoleh suatu suspensi yang diharapkan. Umumnya suspensi akan berbentuk tipe MA bila nilai HBl emulgator di antara 9 sampai 12 AM. Kemudian nilai ini menghitung kesetimbangan karakteristik hidrofilik, lipofilik, dan molekul emulfisier dengan skala numerik. Selanjutnya, untuk mendapatkan suspensi yang baik dan stabil, maka sebelumnya perlu diketahui nilai HBl yang cocok, karena nilai HBl menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan suspensi. Kemudian ada Gibbs absorption, di mana Gibbs absorption ini banyak absorban yang telah terabsorpsi terlebih dahulu, namun tidak diperhitungkan sehingga terdapat
titik maksimum jumlah mol gas yang teradsorpsi per gram adsorben pada tekanan tertentu. Kemudian penggunaan surfaktan dalam industri, aplikasi surfaktan ini tergantung pada proses pembuatan produk dan karakteristik surfaktan serta produk akhir yang diinginkan. Kemudian peranan surfaktan yang berbeda-beda dikarenakan struktur molekul yang tidak seimbang. Molekul dari surfaktan ini dapat divisualisasikan seperti berudia memiliki kepala dan ekor. Kemudian bagian kepalanya bersifat hidrofilik. Kemudian merupakan bagian yang sangat polar, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik, merupakan bagian non-polar. Kepala dapat berupa anion, kation atau non-ion, sedangkan ekor dapat berupa rantai linear atau cabang hidrokarbon. Kemudian konfigurasi kepala ekor tersebut membuat surfaktan memiliki fungsi yang beragam. Selanjutnya yang terakhir yaitu potensia zeta dengan aplikasinya dalam sediaan suspensi, di mana potensial ini adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid. Kemudian zeta potensial juga merupakan akumulasi dari jumlah muatan yang terdapat pada permukaan partikel sampai lapisan terluar dari partikel tersebut. Nah, penentuan zeta potensial ini ditentukan oleh Tepi Bubble. Biasanya zeta potensial berada pada rentang kurang lebih 30 MV, sedangkan tinggi nilai potensial zeta, maka semakin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya flokulasi atau peristiwa penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar. Kemudian kebalikannya, semakin kecil zeta potensial, semakin tipis lapisan ini dan semakin besar kemungkinan partikel-partikel tersebut dapat bersatu. Zeta potensial yang tinggi akan menghasilkan koloid yang sangat stabil. Kemudian, zeta potensial ini sangat berguna untuk menentukan stabilitas suspensi, di mana aplikasinya adalah apabila zeta potensial pada suspensi kecil atau bahkan mendekati nol, maka partikel akan cenderung tarik-menarik yang pada akhirnya akan membentuk agregat yang dapat menyebabkan flokulasi. Kemudian flokulasi ini bisa dihindari dengan cara mengocok sediaan dulu sebelum diminum. Hal ini bertujuan untuk mendistribusikan partikel yang mengendap secara merata sehingga dosis dari obat yang diminum tidak terlalu rendah yang akan menyebabkan efek terapi tidak tercapai dan tidak terlalu tinggi yang akan menyebabkan obat menjadi toksik. Kemudian sebagai seorang formulator juga kita perlu memperhatikan fenomena di mana kita juga harus berpikir kritis untuk mengatasi fenomena tersebut, baik dilakukan untuk penambahan eksipien seperti suspending agent atau dengan memperhatikan ukuran partikel beserta potensial zetanya. Dalam bidang farmasi sendiri, pengukuran zeta potensial digunakan sebagai kunci untuk memahami proses dispersi dan agregasi, dan juga digunakan untuk menentukan ada tidaknya gugus atau gugus bermuatan pada permukaan bahan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.